Sini, sebelah sini. Sini. Doensu. Bagian dari kita interview pencinta koi nih, penghobi koi, karena kita lagi di pameran koi di Boxes 123 Mall. Udah berapa lama main koi? Setahun lebih dikit, setahun 2 bulan lah. Tahun lebih. Ya. Mas jangan salah minum. Gue lagi. Kok nggak nyala layarnya? Nyala. Ulang. Suaranya lebih kencang. Lu main koi udah berapa lama tadi? Setahun lebih lah. Koi pertama yang di daerah dulu apa? Koi pertama. Kohaku ya. Kayaknya sih Kohaku. Kohaku tuh Koi sejuta umat. Merah Oren. putih. Merah putih. Ya. Harusnya merah. Dia kalau masih muda itu warnanya orange. Tapi kalau yang kualitas bagus nih dari kecil itu warnanya udah merah. Berapa duit pertama? Pertama itu mainnya koi pasar 50.000 kayaknya. 50.000. 50. Dulu kayaknya beli 100 tuh udah mahal banget. Main parung dulu. Dulu mainnya Jatinegara. Jatinegara. Kalau di Jatinegara koi pasar emang rata-rata segitu ya? Antara Ya kalau 50.000 tuh. Ya 20 cm 15 sampai 20 cm itu 50. Kalau ini kita ngomongin Kohaku ya, karena kan dia kalau jenisnya beda bisa jadi lebih mahal. Terus kalau 30 cm itu biasanya 150 sampai 200. Kenapa lebih percaya di komunitas gitu belinya daripada di ini? Yang pertama terjamin, karena kan koi ini kan ada macam-macam ya lokasinya. Kalau untuk Indonesia sendiri itu yang kualitasnya bagus itu dari Blitar. Jadi kenapa belinya dari komunitas? Karena kita yakin itu koinya langsung datang dari Blitar. Tapi kalau kita beli di pasar, mungkin orang bisa ngaku itu Blitar, padahal ikan parung. Parung bisa juga datang dari Blitar? Enggak, biasanya kalau parung udah langsung di breeding sendiri. Oh, breedingan parung, parung biasanya kan gini. Jadi kalau Blitar itu dia mengenal konsep yang gue tahu tuh proses seleksi. Jadi kalau misalnya jelek tuh dibuang ke sungai atau dikasih buat pakan ikan predator. Nah, kalau Sukabumi itu udah mulai tuh proses persilangan dengan komet gitu lah, dan gennya juga relatif kurang bagus. Kalau yang paling jelek ya parung, sisanya. Jenis-jenisnya Kohaku Banyak jenis, banyak. Wah, kalau sebutin mungkin 30 jenis kali. Aku juga nggak terlalu hafal. Tapi yang paling banyak Kohaku. Kohaku yang paling banyak. Kalau yang paling lu suka? Paling suka itu Susui itu yang mana ya? Merah putih itu, tadi. Dia atasnya ada ring warna biru, terus ada putih, sama di bagian perutnya itu orange, dan kulitnya doitsu tanpa sisik. Oh, itu kalau suka dukanya, sukanya deh. Sukanya
kalau misalnya lagi pusing, misalnya lagi meeting gitu kan, keluar sebentar melihat ikan, apalagi WFH, itu langsung kayaknya santai gitu. Terus lagi pagi minum air hangat, langsung lihat kolam. Terus apa lagi ya, sebenarnya sih buat hiburan sih ya, enak aja kayaknya kalau dilihat. Oh itu top view ya dari atas ya? Ya tapi Kalau dukanya? mati massal dukanya. Mati masal pernah? Berapa kali? empat kali mati massal. 2 kali era ikan pasar, 2 kali eranya ikan ya. Gara-gara? lumayan lah. Gara-gara? Penyebabnya Mati lampu buat? bukan, jadi mati lampu juga pernah sih gue mati, Nah, itu cuman biasanya. nggak mati massal. Ya biasanya kan kalau pencinta ikan bencananya mati lampu tuh. Jadi apalagi selain mati lampu? Kalau mati massal tuh biasanya kena aeromonas, jadi karena ikan yang didatengin itu kan biasanya dari mudpond tuh, jadi dari kolam lumpur lah, dan banyak penyakit. Nah terus kemudian pada saat dijual itu nggak dikarantina dulu, baik sama penjualnya atau sama pembeli gitu. Contohnya gue dulu nggak pernah biasakan untuk karantina. Jadi dia bawa penyakit namanya aeromonas. Nah begitu itu ikan dimasukin ke kolam, itu nggak lebih dari 3 hari langsung satu persatu bisa mati. Matinya tuh maksudnya kayak sisik ngangkat dulu atau gimana, atau ngebung dulu apa gimana, apa langsung ngebung? Begitu aja? Kalau ciri-cirinya itu macam-macam. Ada yang apa namanya, berurat merah gitu ya. Kayak varises gitu? Terus ada yang bikin sirip atau ekornya sobek. Terus kemudian ada yang drop eye, bukan drop eye, matanya tuh berkabut gitu, Kayak buta gitu? kayak buta. Ya setahu gue sih itu sih kalau aeromonas. Nah jadi biasanya kalau udah kena salah satu ciri yang tadi gue sebutin, 80% mati sih. 80% mati. Sarannya kalau untuk orang baru pengen belajar main koi apa nih? Mulai dari ikan koi pasar. Jadi kalau mati juga mungkin habisnya ya 1 juta gitu kan, kalau ikannya banyak. Berarti kalau mau main koi modalnya apa dulu nih? Mesti punya kolam apa akuarium apa gimana? Kalau koi modalnya yang pasti kolam khusus untuk koi. Ini bedanya apa sama yang bukan buat koi? Kalau kolam untuk koi itu biasanya dia chamber untuk filter itu minimal 4. Terus kemudian untuk media filternya juga beragam, mulai dari mekanis, biologis. Terus kemudian dia untuk pemipanya untuk aerator khusus. Terus kemudian untuk ke chambernya khusus. Terus kemudian untuk ke waterfallnya khusus. Jadi banyak pipa lah kalau untuk. Dia mesti ada waterfall gitu ya, atau bukan Ya. aerator aja belum cukup? Idealnya sih kalau kolam harusnya pakai waterfall ya, karena kan waterfall sama-sama suplai oksigen gitu. Cuman ya kalau misalnya dia dipakai aerator lebih bagus, jadi waterfall dulu baru aerator. Kecuali akuarium, kalau akuarium kan memang dominannya di aerator ya. Soalnya kan kalau kita kebanyakan aerator juga dia nutupin Q-nya kan, banyak gelembungnya. Kalau anggaran buat pakannya mahal nggak sih koi? Tergantung. Kalau mau murah Pakai pelet lele mau dia? pelet lele mau. Terus kalau yang gue tahu sih gue pernah pakai
yang medium sih, gua biasanya pakai medium, tapi yang kelas grade bawah juga ada. Jadi dia khusus koi, bisa buat grow juga, bisa buat color juga. Itu kalau nggak salah breeder pro itu 5 kilo itu 160.000. Nah kalau yang medium itu 5 kilo 250. Kalau yang premium itu tadi yang import ya, import itu tadi barusan gue tanya saat 2 kilo itu 512.000, tapi itu import lah. Tapi kosnya gede juga ya buat pakan ya. Iya, Itu bisa buat seberapa sebulan? tergantung jumlah ikan. Oh, iya. Biasanya sih kalau kasih makan minimal 3 kali. 3 kali Kalau sehari. Kalau mau booster bisa sampai 6-7 kali, tapi tergantung dari chambernya ya, kuat atau enggak untuk filter. Tapi sekali kasih makan tuh sama banyaknya, bukan berarti sebanyak-banyaknya biar buat booster mabok kan nanti kan. Tergantung, kalau mau cepat gede intinya kasih makan sampai dia kenyang, dan maksimum itu 5 menit ikannya belum dimakan berarti itu udah kenyang. Itu kapasitas kenyang. Tapi kalau misalnya kapasitas sedang ya lo punya takaran sendiri, lo kasih makan terus langsung habis, ya udah itu standar. Oke. Ini kita masih dari tempat pameran koi ya. Kita lagi di Bogor. Nah kita lagi istirahat nih, kita ngobrol-ngobrol. Berarti konten selanjutnya nanti kita datang berkunjung melihat koleksinya di rumah ya. Karena ini kita diajakin sama dia nih ya untuk datang ke sini dan ngeliat, dan ternyata memang koi itu banyak banget ya. Kalau sebelumnya yang di tempat saya banyakan ngomongin kura-kura, ternyata di sini koi itu banyak juga macamnya dan punya nilai ekonomis, dan mungkin nanti kita bisa ngobrol lebih lanjut ya. Jadi segitu dulu ngobrol kita, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nanti kita ngobrol lagi di video-video selanjutnya. Oke deh, bye.